Sudah. Baik, kalau sudah siap, Ibu mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing, supaya kita diberikan kelancaran dan ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Berdoa Ibu pimpin, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, seperti biasa, bunyikan jargonnya. Masih ingat semua? Lupa, Bu. Kok lupa? Gini ya, Ibu jelaskan kembali. Nanti kalau Ibu bilang, gimana kabarnya hari ini? Anak-anak jawabnya, alhamdulillah sehat luar biasa. Sudah jelas? Ketika saya bilang, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Jawabnya, alhamdulillah sehat luar biasa. Sudah jelas ya? Ibu mulai. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat luar biasa. Sekali lagi, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat luar biasa. Dan semua sudah siap? Semua sudah semangat ya? Ya, Bu. Nah, sebelum memulai pelajaran, saya mau absensi dulu. Saya bacakan. Saya panggil langsung. Nanti kalau ada yang tidak masuk, bilang ya. Ya. Sri ada? Ada, Bu. Wahyu ada? Ada. Sari? Ada. Feni? Sakit, Bu. Ada suratnya? Ada, Bu, di meja. Ya. Nasika ada? Ada, Bu. Nurul? Ada. Rindi? Hadir, Bu. Diana? Ada. Firda ada? Ada, Bu, tapi masih di kamar mandi. Ya, dikabari ya, disuruh langsung masuk ke kelas. Ya, Bu. Berarti hari ini yang tidak masuk satu, Feni ya. Ya, Bu. Baik, saya harap kita semua ini tetap diberikan kesehatan dan kita bisa melakukan sekolah mencari ilmu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, karena kehadiran anak-anak semua di sini adalah bukti bahwa anak-anak semua ini sangat bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu untuk supaya sukses di kemudian hari. Nah, pastinya setiap manusia ini ingin menjadi orang yang sukses ya. Ya, Bu. Nah, coba di sini Ibu mau tanya di antara kalian semua, apakah ada yang ingin tidak menjadi orang yang sukses? Tidak ada, Bu. Nah, tentunya kita semua pasti ingin menjadi orang yang sukses. Nah, hampir setiap orang itu pasti punya cita-cita yang ingin diraihnya. Contohnya, ketika kita sekolah TK, pasti ibu gurunya bertanya, apa cita-cita kalian? Apa cita-citamu? Kalian pasti banyak yang menjawab ingin menjadi seorang guru, ingin menjadi seorang dokter, ada yang ingin menjadi polisi. Nah, gimana cara kita untuk meraih cita-cita tersebut? Nah, langkah pertama yang bisa kita tempuh, kita sebagai pelajar adalah dengan cara kita belajar yang rajin. Nah, dengan kita belajar yang rajin, kita akan meraih prestasi setinggi-tingginya. Nah, meraih prestasi ini adalah salah satu modal kita untuk menjadi orang yang sukses. Sampai di sini sudah bisa diterima? Udah. Nah, sebenarnya anak-anak tidak menutup kemungkinan nilai itu bukanlah segalanya. Namun, dengan kita rajin belajar, kita rajin bersekolah, nah wawasan kita ini akan terbuka luas. Bukan hanya itu saja, kita akan bisa menambah pengalaman kita, yaitu dengan cara kita mengikuti sebuah organisasi. Coba sekarang Ibu mau tanya, di sini yang mengikuti organisasi siapa saja? Ya, Bu. Mengikuti organisasi apa, Mbak? OSIS. Ada lagi? PMR. Ada lagi? Bela diri, Bu. Nah, ada yang mengikuti organisasi OSIS, PMR, ada yang ikuti bela diri, ada yang mengikuti pramuka. Nah, untuk teman-teman yang lainnya, yang anak-anak yang lainnya yang belum mengikuti organisasi, mulai sekarang ikutilah organisasi. Nah, itu adalah salah satu cara kita supaya kita bisa menambah pengalaman dan membuka wawasan kita.
Nah, mimpi tidak bisa diraih dengan instan anak-anak. Mimpi itu butuh perjuangan untuk meraihnya, butuh pengorbanan untuk memperjuangkan mimpi-mimpi kita. Seperti contohnya di sekolah, kalian sekolah gini ya, pasti ada yang malas, ada yang masih ngantuk karena tadi malam begadang. Nah, ada lagi yang seperti masnya itu masih tertarik dengan hal-hal yang lain, yang di belakang masih bermain HP. Nah, mulai sekarang HP-nya disimpan dulu, diperhatikan dulu pelajaran kita hari ini ya. Ya. Nah, mulai sekarang cobalah keluar dari zona nyaman kalian. Majulah untuk meraih mimpi-mimpi indah kalian. Gimana? Sudah paham semua? Sudah, Bu. Nah, baik, untuk hari ini materi yang akan kita bahas yaitu biaya peluang. Nah, hari ini kita akan membahas tentang biaya peluang. Sebelum masuk ke biaya peluang, saya mau tanya dulu. Apa itu peluang? Ada yang bisa apa itu peluang? Saya, Bu. Ya, Mbak Sri silahkan. Biaya peluang adalah Peluang dulu, Mbak Sri. Oh, peluang, Bu. Ya, peluang dulu. Peluang adalah di antara dua pilihan kita akan memilih salah satu. Seperti itu, Bu, kalau menurut saya. Ada yang bisa menyempurnakan lagi? Mbak Feni silahkan. Ada, Bu. Ya, silahkan. Peluang adalah pilihan yang muncul ketika memilih suatu kegiatan yang kita lakukan. Ya, benar sekali. Peluang ini adalah kesempatan. Kesempatan kita, kesempatan yang muncul dari suatu kegiatan atau momen, suatu kejadian. Sambil saya jelaskan bisa dicatat ya. Ya, Bu. Nah, peluang itu adalah kesempatan yang muncul pada suatu kejadian atau momen. Sekarang, di peluang pasti ada yang namanya peluang usaha. Apa itu peluang usaha? Mbak Nasika bisa menjawab? Peluang usaha. Ayo, teman yang lainnya bisa menjawab. Ada yang bisa? Apa itu peluang usaha? Peluang usaha adalah peluang untuk mencari laba atau keuntungan. Ya, benar sekali. Tepuk tangan. Nah, peluang usaha ini adalah suatu kesempatan yang datang sehingga bisa dimanfaatkan oleh individu atau sekelompok badan usaha untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Nah, sekarang contoh peluang usaha. Ada yang bisa memberikan contoh apa saja contoh peluang usaha yang bisa kita temui dan kita jumpai di masyarakat? Jual beli, Bu. Iya, jual beli. Sekarang ini lagi booming adalah jual beli lewat online. Nah, memang jual beli online, bisnis usaha online ini adalah usaha yang sangat menjanjikan. Asal pelakunya mampu terus berusaha, terus berinovasi, dan bisa bersaing di pasaran. Contoh yang pertama, bisnis online. Nah, ini ibu punya gambar seperti ini. Bisnis online. Sekarang kita bisa membeli apa saja bisa kita dapatkan di online. Kita bisa membeli baju, kita bisa membeli sepatu, bahkan makanan pun kita bisa membelinya lewat online.
Selanjutnya, contoh yang lainnya. Dalam kehidupan dunia nyata, peluang usaha ini sangat banyak, tidak hanya bisnis online. Ketika kita di pedesaan, kita bisa menemukan peluang usaha apa saja. Ya, benar sekali. Petani, pertanian, perkebunan. Nah, seperti gambar ini ada gambar sebuah pertanian, perkebunan. Ini juga merupakan peluang usaha yang menjanjikan. Tidak hanya itu saja, kita bisa, kalau di pedesaan, bisa menjumpai banyak sekali peternakan. Ada peternakan sapi, bahkan unggas, itu sangat banyak sekali. Nah, keduanya ini sangat menjanjikan asal pelaku bisnisnya ini mampu bersaing dalam pasaran. Tadi yang kedua ada peternakan, yang ketiga perkebunan atau pertanian. Sampai di sini sudah jelas semua? Sudah, Bu. Sudah dicatat? Sudah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ini, biaya peluang. Ada yang bisa? Apa itu biaya peluang? Ada yang bisa? Mas Titis? Mbak Nindi mungkin bisa? Apa itu biaya peluang? Mungkin ya, Bu. Ya, silakan. Biaya peluang adalah biaya yang muncul dari kegiatan alternatif yang tidak bisa kita lakukan. Iya, saya sempurnakan lagi. Jawabannya sudah benar. Saya sempurnakan lagi. Biaya peluang ini yang biaya yang dikeluarkan ketika kita memilih suatu kegiatan, tetapi berbeda dengan kegiatan sehari-hari. Biaya peluang ini muncul dari kegiatan alternatif yang tidak bisa kita lakukan. Benar sekali tadi jawabannya. Contohnya, sekarang contoh. Ayo, siapa yang bisa memberikan contohnya? Contoh biaya peluang. Gini ya, Ibu jelaskan. Contohnya itu seperti ini, anak-anak. Contohnya saya, Ibu mempunyai uang 10 juta. Nah, dengan uang sebesar 10 juta ini, saya mempunyai kesempatan untuk jalan-jalan ke Bali. Mempunyai kesempatan untuk berlibur ke Bali. Atau untuk membeli sebuah TV. Nah, jika saya memilih untuk membeli sebuah TV, maka saya akan kehilangan kesempatan untuk jalan-jalan dan menikmati indahnya Bali. Dan sebaliknya, jika saya memilih untuk jalan-jalan ke Bali, otomatis saya akan kehilangan kesempatan untuk membeli dan menonton sebuah TV. Sampai di sini sudah jelas? Sudah. Penjelasan saya sudah bisa diterima? Bisa, Bu. Nah, contohnya seperti itu. Selanjutnya, pada biaya peluang juga ada ciri-cirinya. Apa saja ciri-ciri dari biaya peluang? Coba ada yang bisa? Iya, Mbak Sri, silakan. Ciri-cirinya apa saja? Yang satu. Biaya peluang tidak selalu berkaitan dengan uang, Bu. Iya, benar sekali. Biaya peluang itu tidak selalu berkaitan dengan uang. Biaya peluang bisa berkaitan dengan apa saja, Mbak? Bisa berkaitan dengan waktu. Iya, waktu. Ada lagi? Keuntungan mungkin, Bu. Iya, keuntungan di masa yang mendatang. Ada lagi? Kesenangan. Iya, kesenangan. Jadi ciri yang pertama adalah tidak selalu berkaitan dengan uang. Nah, bisa berkaitan dengan
yang pertama. Sekarang ciri yang kedua. Ada yang bisa lagi? Apa ciri yang kedua? Saya Bu. Iya, Mbak Hana silakan. Sebentar Bu. Mungkin biaya peluang merupakan kebutuhan primer atau sekunder. Iya, kebutuhan primer atau mohon maaf, kebutuhan primer apa tersier, Mbak? Biaya peluang biasanya merupakan kebutuhan sekunder atau tersier. Iya, benar sekali. Merupakan kebutuhan primer atau sekunder. Nah, di sini merupakan kebutuhan primer atau sekunder. Ada yang masih ingat apa itu kebutuhan primer? Semua sudah lupa ya? Kebutuhan primer ini merupakan suatu kebutuhan yang dipenuhi setelah memenuhi kebutuhan sekunder. Ada yang bisa memberikan contoh? Apa contoh dari kebutuhan primer? Iya, benar sekali Mas Itis. HP. Ada lagi? Iya, mobil. Nah, biasanya orang-orang itu membeli sebuah HP atau mobil itu setelah kebutuhan sekundernya ini bisa terpenuhi. Selanjutnya, contoh dari kebutuhan sekunder. Ada yang bisa lagi? Ya, silakan. Iya, benar sekali, liburan. Seperti contohnya tadi ya, berlibur itu termasuk kebutuhan sekunder. Nah, sekarang ciri yang pertama, kedua sudah, sekarang ciri yang ketiga. Ada yang bisa lagi? Ciri yang ketiga. Iya, silakan Mbak Fidra. Ya, benar sekali. Biaya peluang ini memiliki banyak kemungkinan terkait dengan kegunaannya. Nah, jadi orang-orang itu biasanya sebelum membeli itu pasti dipikir dulu terkait dengan kegunaannya, lebih berguna mana. Nah, seperti itu anak-anak. Untuk ciri yang keempat, ada yang bisa lagi? Ayo, ada yang bisa lagi? Iya, Mas Fani silakan. Iya, benar, menentukan biaya peluang ini tergantung pada kondisi orang masing-masing. Nah, tergantung pada orang masing-masing. Berarti kan kebutuhan orang itu, setiap orang itu kan berbeda-beda. Nah, seperti ini. Jadi tergantung, biasanya orang individu yang satunya itu berbeda dengan individu yang satunya. Yang satunya lebih membutuhkan ini, dan yang satunya lebih membutuhkan yang lainnya. Seperti itu. Sampai di sini sudah jelas? Sudah Bu. Baik, Ibu hapus dulu ya. Ya. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang cara menghitung. Sebentar, ini kok kelihatannya pada ngantuk ya? Tadi sudah sarapan apa belum? Belum Bu. Ya, nanti setelah pelajaran ini istirahat, bisa sarapan dulu ya, biar tambah semangat lagi. Nah, sebentar, supaya kita lebih konsentrasi lagi, Ibu punya satu game untuk melatih konsentrasi kita. Sebentar, saya bacakan dulu, saya jelaskan dulu gimana aturan mainnya. Nah, aturan mainnya seperti ini. Hafalkan ya, ada 3 kata, yaitu kipas, kapas, dan kapuk. Sudah jelas? Bisa diulangi lagi apa yang tadi? Yang pertama ada Kipas. yang kedua Kapuk. kapas dulu, Oh, kapas. yang ketiga Kapuk. ya kipas, kapas, kapuk.
Nah, nanti saya sebutkan seperti ini. Ini diperhatikan dulu Mbak Sri. Ya. Jangan mainan HP. Ini kipas. Ini kipas, yang ini kapas. Kalau yang ini kapuk. Ya. Bisa diulang lagi. Kipas, Ini kipas. kapas, Ya, kalau yang ini kapuk. kapuk. Jadi sudah jelas semua ya? Sudah. Nah, coba saya tanya. Ini apa Mbak Sri? Kipas. Iya, benar sekali. Ini kipas. Sekarang, kalau yang ini apa Mbak Sri? Kapuk. Benar. Ini Kapuk. salah. Kalau yang ini, Kapuk. iya benar. Ini Kapas. benar sekali. Semua sudah kembali konsentrasi lagi ya. Ya, Bu. Nah, baik, kita lanjutkan. Setelah ini sekarang kita akan membahas tentang ciri-ciri. Tadi sudah ya, ciri-ciri sudah. Sekarang cara menghitung. Bagaimana cara menghitung biaya peluang? Nah, langsung saja di sini ada dua cara untuk menghitung biaya peluang. Cara yang pertama, jika ada dua pilihan, ingat dua pilihan, maka akan dihitung nilai peluang yang dikorbankan atau nilai yang tidak dipilih. Cara yang kedua, jika lebih dari dua pilihan, lebih ya, ingat lebih dari dua pilihan, maka akan dihitung nilai peluang terbaik yang akan dikorbankan. Sampai di sini sudah jelas? Sudah, Bu. Saya berikan contoh. Contohnya gini, saya kan sebagai tenaga kerja. Nah, saya mendapat tawaran pekerjaan di dua kota berbeda. Yang pertama, saya mendapatkan pekerjaan di kota Jakarta. Dan yang kedua, saya mendapatkan pekerjaan di kota Tulungagung. Nah, jika saya menerima pekerjaan di kota Jakarta, saya akan mendapatkan gaji sebesar 5 juta per bulannya. Dan jika saya memilih bekerja di Tulungagung, maka saya akan mendapatkan gaji sebesar 2 juta, hanya 2 juta per bulan. Berarti otomatis banyak yang di kota Jakarta. Tetapi di sini kalian tentunya pasti sudah mengerti ya, kalau di kehidupan di Jakarta itu sangat membutuhkan biaya hidup yang banyak. Nah, karena sudah saya pikir-pikir, ternyata mending saya bekerja di Tulungagung saja dengan gaji hanya 2 juta, tetapi dengan biaya hidup itu lebih murah daripada kota Jakarta. Nah, di sini berarti saya telah mengorbankan biaya peluang sebesar 5 juta bekerja di perusahaan Jakarta. Nah, sampai di sini sudah jelas? Sudah, Bu. Sudah jelas ya? Untuk materi yang terakhir, ada manfaat dari biaya peluang. Manfaatnya apa saja? Ada yang bisa. Manfaat yang pertama apa? Ayo, manfaat yang pertama. Ayo Mbak Sari, bisa? Saya, Bu. Ya, silakan. Mampu membantu menghitung modal. Nah, manfaat biaya peluang yang pertama, kita bisa membantu menghitung biaya modal. Nah, sekarang manfaat yang kedua, ada yang bisa? Saya Iya, Mbak Sri, silakan. memudahkan untuk menentukan mana yang prioritas atau pilihan kita. Nah, benar sekali Mbak Sri. Supaya kita bisa mempermudah menentukan prioritas. Ada lagi manfaat apa
apa saja? Apalagi tadi sudah disebutkan menghitung biaya modal dan mempermudah menentukan prioritas. Dan yang ketiga apa? Ada yang bisa lagi? Mbak Feni bisa? Mungkin Mbak Nindi bisa? Belum Bu, sudah dijawab teman-teman. Ayo, apalagi coba? Saya Bu, Ya Mas, silakan Mas. membuka kesempatan usaha dan meminimalisir resiko. Nah, benar sekali anak-anak. Dengan ini manfaat dari biaya peluang adalah untuk membuka usaha dan meminimalkan resiko. Sekarang manfaat keempat. Manfaat keempat tadi kan yang ketiga membuka kesempatan usaha dan meminimalkan resiko. Selanjutnya ada yang bisa? Belum ada. Nah, manfaat yang terakhir itu bisa menghemat pengeluaran usaha. Gimana? Sudah jelas semua untuk manfaat dari biaya peluang? Sudah Bu. Jadi Ibu aku sekarang Ibu mau memberikan satu soal. Ini tugas kelompok ya. Seperti ini, langsung saja kita bagi. Ini di kelas ini ada 30 siswa. Berarti saya bagi menjadi 3 kelompok. Berarti 10-10 ya. Ya. Berarti yang satu kurang satu tadi karena Mbak Feni tidak masuk. Ya. Nah, ini kelompok 1, 2, 3. Nah, didengarkan, bisa dicatat, nanti saya beri waktu dan bisa langsung menjawab. Nah, di sini ada sebuah pernyataan. Ini merupakan ilustrasi dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita temui. Nah, Nisa ini baru lulus kuliah. Nah, ia mendapatkan tawaran pekerjaan di suatu perusahaan dengan gaji sebesar 2 juta per bulannya. Nah, di sisi lain, si Nisa ini mempunyai keahlian tersendiri. Dia memiliki kemampuan untuk membuka bisnis sendiri. Nah, tetapi Nisa harus menunggu waktu selama 3 bulan. Jadi selama 3 bulan ini Nisa memproduksi dan mempromosikan usahanya, baru akan mendapatkan laba sebesar 5 juta per bulannya. Nah, dari ilustrasi di atas, jika Nisa lebih memilih mengambil usahanya sendiri, maka berapa biaya peluang yang akan dialami atau dikorbankan oleh Nisa? Saya beri waktu 2 menit, saya rasa cukup. Silakan dikerjakan. Ya Bu. Nah, waktunya sudah habis. Sekarang kelompok 1, jawabannya berapa? Bisa dijelaskan? Iya, benar sekali. Kelompok 2. Iya, dengan jawaban yang sama, benar sekali. Sekarang kelompok 3. Iya, jawabannya semuanya benar. Jadi, tadi kan gaji yang ditawarkan kan 2 juta per bulan. Sedangkan Nisa memilih untuk memulai bisnisnya sendiri, membuka bisnis sendiri dengan gaji atau laba sebesar 5 juta, tetapi harus menjalankan selama 3 bulan. Berarti 2 juta tinggal dikali 3 sama dengan 6 juta. Nah, jadi Nisa ini telah mengorbankan 6 juta karena Nisa tidak menerima bekerja di perusahaan yang tadi, yang gajinya 2 juta per bulan. Nah, sampai di sini semua sudah jelas? Sudah. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, Ibu akan mereview materi apa saja yang sudah kita dapat. Yang pertama, kita tadi sudah mempelajari tentang apa? Pengertian peluang. Ya, pengertian peluang. Selanjutnya ada lagi Manfaat. ya, manfaat. Ciri-ciri. Sebentar, ada yang masih ingat manfaatnya apa saja? Membantu menghitung modal. Ya. Yang kedua,
memudahkan untuk menentukan prioritas, Ada lagi? menghemat pengeluaran usaha. Dan yang terakhir? Sebentar Bu, catatan saya hilang. Ayo, apa? Membuka kesempatan untuk meminimalisir resiko. Iya. Selanjutnya kita tadi setelah mempelajari manfaat, kita tadi mempelajari apa lagi? Ciri-ciri. Iya, ciri-ciri. Coba Mbak Sri sebutkan satu ciri-cirinya. Sebentar Bu, Ayo, apa? Ciri-cirinya yang pertama. biaya peluang biasanya merupakan kebutuhan sekunder atau tersier. Iya. Mbak Hana, untuk ciri yang kedua bisa? Menentukan pilihan biaya peluang akan tergantung pada kondisi Iya, masing-masing. tergantung pada diri orang masing-masing. Selanjutnya, itu namanya siapa? Mbak Nasika, silahkan. Biaya peluang memiliki banyak kemungkinan terkait dengan kegunaannya Bu. Ya, yang selanjutnya apa Mbak? Satu lagi? Tidak dicatat Bu. Tadi sudah disebutkan kan? Tadi untuk biaya peluang itu ditentukan tergantung pada diri orang masing-masing. Selanjutnya, biasanya merupakan kebutuhan tersier, sekunder. Ada lagi, biaya peluang memiliki banyak kegunaan terkait dengan kegunaannya. Nah, selanjutnya, biaya peluang ini tidak selalu berkaitan dengan uang. Biaya peluang bisa berkaitan dengan waktu, rasa senang, atau kegunaan di masa mendatang. Sampai di sini sudah jelas semua? Sudah Bu. Nah, baik, Ibu rasa materi untuk hari ini sudah cukup sampai di sini. Ingat, tetaplah pertahankan semangat belajar kalian, tetap pertahankan semangat belajar anak-anak, karena sukses itu tidak akan menampakkan dirinya pada orang-orang yang malas. Jadi, tetaplah pertahankan semangat, jangan sampai malas-malasan. Sekian dari Ibu, ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.